Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan ngebahas mengenai program timer yang saya buat ya. Timer yang saya buat menggunakan Arduino dan fungsinya adalah sebagai penghitung waktu mundur atau countdown timer. Arduino yang saya pakai Arduino Nano dan tampilannya menggunakan OLED display 128x32 pixel. Dan juga menggunakan 3 tombol sebagai pengatur menu atau memilih menunya. Untuk codingannya sudah saya sertakan linknya di deskripsi. Kemudian selanjutnya kalian buka linknya dan copy codingannya, pilih yang simple timer with button.ino. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio Code sebagai kode editornya. Dan jika dilihat codingannya ini lumayan banyak ya, ada 400-an garis termasuk komentar. Maaf kalau suaranya agak bising, soalnya sini lagi hujan. Untuk yang garis 1, 2, 3 ini adalah untuk library ya. 1, 2 untuk library OLED nya dan 3 untuk EEPROM. Selanjutnya yang ini untuk menentukan atau setup OLED-nya, yang ini juga untuk setup OLED. Ikutin aja soalnya ini bawaan. Dan ini adalah koneksinya yang saya gunakan 2, 3, 4 untuk tombol, dan ini juga bawaan. Dan ini variabel untuk kursor kotak. Kursor kotak itu maksudnya yang ini ya. Setiap kali menu dipilih itu ada kursor berbentuk kotak untuk menandakan di mana kita sedang fokusnya. Dan ini untuk pin tombol 2, 3, 4 dan relay pin adalah sebagai output. Saya setting menggunakan 13. Jadi nanti kalau aktif timernya, indikatornya adalah LED di pin 13 nyala. Dan ini juga variabel. Dan ini variabel untuk menentukan alamat jam, menit, dan detik. Untuk jam saya pakai alamat 10 di EEPROM, menit 12, dan detik di alamat 14. Dan ini variabel jam, menit, detik. Dan ini juga variabel waktu bertipe array untuk menampung waktu yang ada di EEPROM, ditampung ke variabel array. Indeksnya jika 0 adalah untuk jam, dan 1 adalah untuk menit, dan indeks 2 adalah untuk detik. Dan ini temporary time untuk variabel bantu aja. Ini unsigned long untuk variabel waktu nanti untuk menampung milis, dan ini variabel untuk menampung sisa waktu atau kelebihan waktu. Ada beberapa function atau metode yang saya buat. Pertama ini adalah read time from EEPROM, membaca nilai dari EEPROM disimpan ke variabel time berdasarkan indeksnya. Dan setup pin mode untuk mengatur input dan output, dan kemudian baca nilai waktu yang tersimpan di EEPROM. Dan ini untuk OLED setup, ikutin aja ya, di copy aja yang ini. Dan ini print type, metode print type standarnya ada 4 baris ya, clear display, kemudian set cursor, kemudian print pesannya apa yang akan ditampilkan, dan juga selanjutnya display. Jadi ada 4 baris standarnya. Saya bikin metode ini supaya menampilkan pesannya cukup 1 baris. Dan ini adalah metode untuk gambar draw rectangle kursor atau kursor kotak yang saya tampilkan tadi sebelumnya menggunakan looping for. Dan ini update kursor pos untuk mengetahui di mana posisi kursor posnya berdasarkan page index. Jadi ada 2 halaman index ya, 0 adalah untuk halaman pertama yang isinya setting dan start ini, dan halaman kedua atau page indexnya 1 adalah isinya ini.
Dan ini adalah metode untuk mengatur posisi kursor posnya. Nilai XYZ nya ini fix ya, jadi kalian harus tahu dulu di mana posisi koordinat pixelnya. Untuk menentukannya kalian bisa lihat di sini. Draw rectangle kursor ada 4 argumen. Yang pertama kursor row post. Kursor row post ini adalah row untuk row atau baris. Di sini nilainya 3 dan X adalah 4 atau kolom. Y juga kolom nilainya 12 dan Z ini 9 berupa baris. Mudah-mudahan kalian paham bagi yang ingin mengcopy codingan ini. Di sini ada beberapa kondisi ya. Jadi patokannya kursor indeks. Kalau di sini di menu pertama kursor indeksnya itu ada 2 indeks. Kalau 0 di menu setting dan kalau 1 di menu start. Kemudian jika di halaman 2 kursor indeksnya itu maksimalnya itu ada 5 dari 0. Ini posisi 0 sebelah kiri atas. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 atau dari 0 sampai 4. Kemudian ini adalah metode untuk menampilkan halaman pertama. Menunya terdiri dari setting, start, dan panah kursor. Dan ini set menu adalah metode bantu ya, dipanggil di sini juga dipanggil. Jika di halaman 2 maka akan dipanggil ini, tampilkan menu di halaman 2, isinya save dan cancel. Kursor indeks maksimalnya adalah 4. Kemudian ini ketika di pause maka akan tampil atau dipanggil yang codingan yang ada di sini. Dan ketika timer aktif maka akan memanggil yang ini. Read time ini memanggil waktu yang tersimpan di variabel array time ini berdasarkan indeks. 0 untuk jam, 1 untuk menit, 2 untuk detik. Kemudian di sini ada juga metode untuk update dan show timer. Di sini ada variabel char. Ini gunanya untuk menampung jam, menit, detik dilempar ke timer char ini. Karena saya menggunakan metode atau fungsi sprintf underscore p. Kalau nggak salah ini p ini pointer. Jika timer tidak aktif maka nilai jam, menit, detik hanya ditampilkan ini, bukan untuk dikurang-kurang. Jika timer aktif maka akan mengeksekusi baris ini. Kemudian cek dia jika timer aktif dan milis dikurang last milis timer lebih dari 1000 milisecond atau lebih dari 1 detik. Kemudian cek lagi apakah sedang di pause atau tidak. Di sini jika tidak di pause maka cari nilai kelebihan sisa waktunya dengan cara milis dikurang last milis timer dikurang 1000. Karena jika lebih dari 1000 ini bisa saja 1000 sekian maka sisanya itu ditampung di sini. Kemudian ini logic untuk mengatur atau mencek jumlah detik, menit, dan jam. Kemudian jika lebih dari 1 atau sekitar 1 detik maka nilai detik dikurangi 1 detik. Kemudian last milis timer ini diambil dari milis dikurang kelebihan waktu yang di sini tadi. Dan juga ini jika jam 0, menit 0, detik 0 maka timer dimatikan. Kemudian tampilkan. Dan ini ada metode menu memanggil update kursor pause. Jika timer aktif maka mengeksekusi di sini. Jika timer tidak aktif maka akan mengeksekusi baris perintah yang ada di dalam sini. Dan ini check button state adalah function atau fungsi untuk mengecek tombol.
Sini di loop, bagian loop memanggil show menu dan juga memanggil atau membaca status tombol apakah high atau low. Karena status di setup di sini diatur input pull up, maka normalnya adalah ketika tidak dipencet statusnya adalah high. Jadi ketika dipencet statusnya menjadi low. Kemudian setelah tombol dipencet dicek lagi di function ini ya. Kemudian ini jika tombol kanan dipencet, maka akan mengeksekusi di baris perintah ini. Jika tombol kiri dipencet, maka ini yang akan dieksekusi, dan tombol OK dipencet, maka akan mengeksekusi baris perintah ini. Jika ada yang kurang paham dengan codingannya, silakan tanyakan di kolom komentar, karena kalau saya jabarkan secara rinci satu persatu akan memakan waktu yang panjang. Terlebih juga saya kurang pandai menyusun kata-kata. Selanjutnya kalian tinggal copy aja semuanya ke Arduino, Ctrl A, Ctrl V, kemudian pastikan sudah pas settingannya, klik upload. Setelah upload selesai, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Pencet tombol kiri maka dia akan turun, pencet tombol kanan akan naik, tombol OK untuk memilih. Sebelah kiri ini adalah untuk jam, kanan untuk menit. Jika kalian tekan dan tahan tombol kiri atau atas, maka dia akan cepat waktu pengurangannya. Oke, kemudian pilih detik sebelah kanan. Oke, kalau kedip-kedip berarti sedang mengatur waktu ya. Tekan OK lagi sampai tidak berkedip jika sudah selesai. Kemudian klik save. Akan saya reset apakah tersimpan waktu yang sudah disetting ini 5 detik. Sudah tersimpan di memori EEPROM-nya. Kemudian di start aja. Kalau sudah OK, maka akan aktif selama waktu yang sudah ditentukan. Bisa di pause juga selama timernya jalan. Bisa disambung, klik resume. Bisa juga langsung di stop ketika timernya jalan. Dan ini saya sudah buat yang versi tanpa Arduino, hanya chip Atmega-nya aja. Hasilnya sama aja ya. Ini sudah saya gabung dengan relay. Sebelumnya sudah saya coba versi ini selama 24 jam dan saya bandingkan dengan versi penghitung waktu mundur di HP. Ternyata setelah 24 jam ada perbedaan 11 detik ya. Yang ini lebih lambat 11 detik kurang lebih.
Demikian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham mengenai codingannya, silahkan isi di kolom komentar aja pertanyaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.